Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Kembali lagi bertemu dengan saya Ikram. Kali ini saya diberi kepercayaan menjelaskan mengenai sub materi tentang harga perolehan aset. Perlu kita ketahui di dalam perusahaan untuk menunjang aktivitas operasional di dalam perusahaan, baik badan usaha kecil maupun badan usaha besar, tentu akan memanfaatkan aset mereka. Seperti contoh, aset tetap dan aset tidak berwujud yang merupakan aset jangka panjang. Aset tetap merupakan aset yang tampak oleh fisik, yang relatif permanen, yang kegunaannya secara panjang. Kemudian aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak nampak oleh fisik, seperti contoh hak cipta. Pertama, mengenai harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap meliputi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Di dalam perusahaan dicatat dalam neraca bukan hanya harga beli aset tersebut, tetapi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tersebut sebelum dapat digunakan. Semisal aset tetap dalam hal ini tanah, gedung, dan peralatan. Sebelum menggunakan aset tersebut, tiga aset tersebut tentu ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum dapat digunakan. Harga perolehan tanah. Harga perolehan tanah meliputi bukan hanya harga belinya saja seperti yang kita bahasakan sebelumnya, melainkan biaya-biaya lainnya seperti pajak, upah broker, pengurusan sertifikat tanah, pembersihan lahan, dan biaya-biaya lainnya sebelum lokasi atau tanah tersebut dapat digunakan. Kemudian harga perolehan bangunan seperti halnya juga harga perolehan bangunan bukan hanya harga jual atau harga belinya saja, tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum gedung atau bangunan itu dapat digunakan. Contohnya biaya pajak, biaya pengurusan sertifikat bangunan, dan lain-lain. Begitupun dengan harga perolehan peralatan. Dalam hal ini bukan hanya harga belinya saja, tetapi ada biaya angkut, biaya pemasangan peralatan, biaya lainnya sebelum peralatan tersebut dapat digunakan. Kemudian harga perolehan aset tidak berwujud, yang merupakan aset atau aset yang diberi dari orang lain, seperti hak merek dagang, hak cipta. Dalam hal ini bukan hanya harga belinya saja, melainkan biaya pengurusan surat-surat dan biaya lainnya sebelum penggunaan hak itu dimiliki sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati, NIM C02171342. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Di sini pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap.
Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar atau material, namun tidak sering terjadi. Contoh dari pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, tambahan komponen aset tetap, dan atau untuk mengganti komponen aset tetap yang ada dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, meningkatkan efisiensi, kapasitas. Terkait dengan kata lain, pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibebankan langsung kepada beban dan laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi terlebih dahulu sebagai aset tetap di neraca. Karena pengeluaran-pengeluaran ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah biaya-biaya yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana periode tersebut terjadi atau dikeluarkan. Selanjutnya, contoh dari pengeluaran ini adalah beban yang pemeliharaan dan perbaikan aset tetap, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk pertambahan aset tetap agar selalu berada dalam kondisi operasional yang baik dikenal sebagai beban pemeliharaan. Contohnya, penggantian pelumas mesin dan sebagainya. Pengeluaran ini adalah terjadi terulang-ulang, biasanya dalam jumlah yang kecil atau tidak material, dan tidak akan menimbulkan efisiensi, kapasitas, atau memperpanjang masa manfaat dari aset terkait. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan untuk mengganti komponen aset tetap yang rusak dikenal sebagai beban perbaikan. Pengeluaran untuk beban perbaikan ini juga adalah hal yang biasa, bisa terjadi berulang-ulang, biasanya dalam jumlah yang kecil atau tidak material, dan tidak akan menimbulkan efisiensi, kapasitas, atau memperpanjang masa manfaat dan aset tetap terkait. Oleh karena itu, juga akan segera dicatat sebagai beban ketika terjadi. Satu, pada dasarnya biaya-biaya yang dikeluarkan dapat diklarifikasikan menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan terjadi sebelum pihak perusahaan yakin atas kemungkinan dilakukannya pembelian aset tetap. Kedua, tahap praperolehan. Keputusan untuk membeli aset tetap menjadi mungkin, namun belum terjadi. Tahap perolehan atau konstruksi. Pembelian aset tetap terjadi atau konstruksi telah dimulai, namun aset tetap tersebut belum siap untuk digunakan. Yang terakhir, dalam tahap pemakaian, aset tetap telah siap digunakan. Sepanjang tahap ini, aset tetap seharusnya disusutkan. Demikian pembahasan tentang pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan yang saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnawati, NIM C021735. Di sini saya akan menjelaskan materi saya aset jangka panjang, di mana saya dapat menjelaskan bagian faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam beban penyusutan, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang pengertian dari beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan
pengakuan terjadinya penurunan nilai dan manfaat suatu aset. Nah, terdiri atas 4 faktor. Yang pertama, perolehan aset, yang atau aset cost. Yang kedua itu nilai residu atau nilai sisa. Yang ketiga umur ekonomi atau economic life. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu adalah pola pemakaian atau pattern of use. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan estimasi. Sepanjang periode pemakaian aset, perubahan estimasi dapat saja terjadi, baik perubahan dalam estimasi nilai residu maupun umur ekonomis. Dalam hal ini, pertanyaan yang seringkali dihadapi oleh akuntan adalah bagaimana pengaruhnya terhadap besarnya beban penyusutan periodik. Perubahan dalam estimasi hanya akan mempengaruhi beban penyusutan periode berjalan, yaitu ketika perubahan terjadi, dan periode berikutnya bukan sebagai penyesuaian atas periode sebelumnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan contoh pertama dari perubahan estimasi. Sebagai contoh, misalkan sebuah aset, yaitu kendaraan dibeli dengan harga 260 juta rupiah, diestimasi memiliki umur ekonomis 20 tahun dengan nilai residu 10 juta rupiah. Nah, untuk menghitung besarnya beban penyusutan periodik, asumsi bahwa metode penyusutan yang dipakai adalah metode garis lurus. Aset tetap ini dipakai selama 12 tahun dengan besarnya penyusutan 12.500.000 per tahun. Jadi besarnya nilai buku aset per akhir tahun ke-12 yaitu harga kendaraan 260 juta rupiah dikurang dengan nilai residu 10 juta rupiah dan dibagi umur ekonomisnya 20 tahun. Jadi besarnya nilai residu buku aset pada akhir tahun yaitu 110 juta rupiah. Contoh kedua, jika sepanjang tahun ke-13. Jika sepanjang tahun ke-13 diestimasi bahwa sisa umur ekonomis adalah 10 tahun, bukan 8 tahun. Dengan nilai residu yaitu 6 juta, bukan 10 juta rupiah. Besarnya beban penyusutan masing-masing tahun sepanjang 10 tahun tersisa adalah nilai 12 tahun yang tadi, nilai 12 tahun yang tadi yaitu 110 juta rupiah dikurang dengan nilai residu dan yang dipakai sepanjang tahun ke-13 yaitu 6 juta rupiah dibagi dengan umur ekonomis 10 tahun. Jadi besarnya beban penyusutan masing-masing tahun sepanjang 10 tahun tersisa adalah 10.400.000 rupiah. Nah, perhatikan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali ke memperbaiki besarnya beban penyusutan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada penyesuaian yang dilakukan atas besarnya beban penyusutan untuk 12 tahun pertama. Karena informasi mengenai revisi baru tersedia pada tahun ke-13, maka dampak dari perubahan estimasi ini hanya akan tercermin pada tahun ke-13 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Aryani dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai
penurunan nilai atas aset berwujud. Pertama, kita harus ketahui apa itu penurunan nilai. Nah, penurunan nilai atau impairment terjadi setelah aset dibeli dan sebelum umur ekonomisnya berakhir, serta memerlukan penghapusan segera atas nilai aset yang mengalami penurunan. Ada beberapa ketentuan mengenai penurunan nilai aset. Yang pertama, kapan seharusnya aset ditinjau ulang atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai. Nah, perusahaan perlu melakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan baik dalam penggunaan aset atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, kapan aset dikatakan mengalami penurunan nilai? Perusahaan seharusnya mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment loss hanya ketika jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan datang atau yang belum didiskontokan lebih kecil dibandingkan nilai buku aset yang bersangkutan. Yang ketiga, bagaimana kerugian penurunan nilai aset seharusnya diukur? Kerugian atas penurunan nilai diukur atau ditentukan sebesar selisih antara nilai buku aset dan nilai wajar. Nilai wajar di sini dapat ditaksir dengan menggunakan nilai sekarang atau present value dari jumlah estimasi arus kas masuk bersih aset di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, informasi apa yang seharusnya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan mengenai penurunan nilai? Informasi yang seharusnya diungkapkan yaitu penjelasan atau uraian mengenai aset yang mengalami penurunan nilai, misalnya mesin produksi, peralatan, atau aset tetap lainnya. Terus alasan penurunan nilai, misalnya karena perubahan pola pemakaian aset, perubahan lingkungan bisnis, atau alasan lainnya. Kerugian penurunan nilai akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari operasi berlanjut, yaitu pada bagian beban dan kerugian lain. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai penurunan nilai atas aset berwujud. Terima kasih.